Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban atau pembahasan matematika kelas 5 halaman 24. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka 2022. Pada halaman 24 ini adalah menyelidiki pemanasan global menggunakan pengukuran per unit. Kita akan membahas soal nomor 8 dan soal nomor 9. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe channel ini. Ya, bisa berkembang dengan lebih baik. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Tak lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk dapatkan setiap informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya pada halaman 24 pada bagian menyelidiki pemanasan global menggunakan pengukuran per unit. Pemanasan global dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kenaikan permukaan air laut dan masalah dalam produksi pangan. Salah satu penyebab pemanasan global adalah meningkatnya kadar karbon dioksida di udara. Perhatikan soal nomor 8. Ayo temukan berapa banyak peningkatan kadar karbon dioksida di Jepang. Temukan juga berapa banyak peningkatan kadar karbon dioksida per orang dan tunjukkan hasilnya menggunakan diagram batang dan diagram baris. Perhatikan pada tabel, ini ada tabel pada tahun 1990, 1994, 1998, 2002, dan 2006. Ini diketahui jumlah dari kadar karbon dioksidanya untuk 10.000 kg. Perhatikan tabelnya. Kemudian populasinya dalam 10.000, 12.361. Maka yang harus kita cari adalah kadar karbon dioksida per orangnya dalam kilogram. Satuannya adalah dalam kilogram. Maka untuk mengetahui kadar karbon dioksidanya adalah kadar karbon dioksida 10.000 kg dibagi dengan populasi 10.000. Maka adalah seperti ini. Kita contoh perhitungannya untuk tahun 1990, maka kadar karbon dioksida per orangnya adalah 114.400.000 dibagi 12.361, maka hasilnya adalah 9.205. Jadi kadar karbon dioksida per orangnya untuk tahun 1950 adalah 9.225. Untuk tahun 1994, perhatikan, yaitu 121.400 dibagi 12.527, maka hasilnya menjadi 9.661. Untuk tahun 1998, perhatikan, maka kita tulis 120 juta dan kita bagi dengan 12.647, maka hasilnya adalah 9.488. Untuk tahun 2002, kita bagi 127 dan 127.900.000 dibagi 12.149, maka hasilnya adalah 32. Untuk tahun 2006, 127.400.000 dibagi 12.744, maka hasilnya adalah 9.971. Ini adalah kadar karbon dioksida per orangnya. Diperhatikan, kita tabelnya kita sederhanakan. Untuk tahun 1990, kadar karbon dioksida per orangnya adalah 9.255. 994, 9.691, 1998, kadar karbon per orangnya adalah 9.488. Untuk 2002, kadarnya adalah 10.032, dan untuk 2006 kadarnya adalah 9.901.
Maka kesimpulan yang kita dapat, yang pertama, jumlah CO2 per kapita meningkat pada tahun 1994. Perhatikan, dari tahun 90 ke 94 itu terjadi peningkatan, namun menurun pada tahun 1998. Jadi dari tahun 1994, perhatikan, awalnya nilainya adalah 9.691 dan menurun menjadi 9.488. Kesimpulan yang kedua, jumlah emisi karbon dioksida tertinggi pada tahun 2002. Nah, jadi perhatikan dari kadar karbon dioksidanya yang tertinggi adalah pada tahun 2002, mana nilainya adalah 10.032. Dan yang ketiga, perhatikan untuk populasi itu terus meningkat setiap saat. Jadi dari 12.361 terus meningkat sampai pada tahun 2006 menjadi 12.100. Jadi peningkatan. Yang selanjutnya kita perhatikan untuk diagram batang dan diagram barisnya. Untuk diagram batang, nah diagram batangnya adalah seperti ini. Pada garis X adalah tahun dan pada garis Y adalah karbon dioksida per orangnya dalam kilogram. Maka diagram garisnya akan seperti ini. Diagram batangnya akan seperti ini berdasarkan tabel yang di atas. Untuk diagram garisnya adalah seperti ini. Perhatikan, untuk garis X-nya adalah tahun, dari tahun 1090 sampai tahun 2006. Dan pada garis Y-nya adalah kadar karbon dioksida per orang dalam kilogram. Perhatikan terjadi peningkatan dari tahun 1950 ke 1994, namun terjadi penurunan dari tahun 1994 ke tahun 1998. Dan yang tertinggi adalah pada tahun 2002. Perhatikan pada diagram baris. Selanjutnya, untuk soal nomor 9. Diagram berikut menunjukkan kadar karbon dioksida per orang di beberapa negara. Apa yang dapat kamu amati? Diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Ini adalah gambar dari kadar karbon dioksida per orang di beberapa negara pada tahun 2005. Perhatikan ada 6 negara, yaitu USA, ya, Jerman, Jepang, Inggris atau United Kingdom, dan China. Dari diagram ini maka kita dapat simpulkan, perhatikan bahwa yang pertama, di Amerika Serikat itu memiliki jumlah yang sangat besar. Yang paling besar itu adalah Amerika untuk kadar karbon dioksida per orangnya. Dan yang terendah atau yang paling sedikit, di mana Cina lebih sedikit kadar karbon dioksida per orang di negara Cina pada tahun 2000. Perhatikan. Dan kesimpulan yang perhatikan bahwa Jepang berada di peringkat keempat. Dan peringkatnya adalah yang paling tinggi adalah Amerika, yang kedua Rusia, yang ketiga Jerman, yang keempat adalah Jepang, yang kelima adalah Inggris, dan yang keenam adalah China. Jadi demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 5 halaman 24. Semoga soal-soal yang kami bahas dapat membantu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.